Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lisa, Laila, dan Rida akan mempresentasikan tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama akan disampaikan oleh Lisa. Yang pertama, ada gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad, gaya tulisan yang digunakan oleh orang Arab umumnya adalah gaya khatnasah. Gaya tulisan ini memiliki bentuk huruf yang jelas dan mudah dibaca serta digunakan untuk menulis teks-teks resmi seperti dokumen, surat, dan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW di Madinah itu mempunyai penulis yang banyak, berasal dari suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan logat bahasa dan ejaan yang berbeda-beda. Menurut adat masing-masing. Contohnya Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Said bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan seperti karena ditulis kawana dan hata diejam jadi hata. Dan dokumen lain yang diserahkan kepada Nabi Muhammad kepada Razin bin Anas As-Sulami juga diejakana dengan kauna. Banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Yang kedua, kajian tentang ortografi ejaan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah salah satu bentuk mushaf Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Ejaan pada Mushaf Utsmani ini didasarkan pada sistem ortografi Arab yang sudah lama ditetapkan dan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan ejaan Arab modern. Penulis menyatakan bahwa Mushaf Utsmani itu tidak memiliki huruf alif dalam kata-kata tertentu, kecuali dalam satu ayat, di mana ejaannya as-samawat. Penulis juga menemukan ejaan yang janggal pada salah satu contoh mushaf yang diterbitkan oleh kompleks percetakan Raja Fat di Madinah. Meskipun terdapat variasi ejaan dalam beberapa naskah mushaf, penulis menemukan bahwa hasil tabulasi Nafi tidak bertentangan dengan penelitiannya. Selain itu, penulis menyatakan bahwa beberapa naskah ditulis oleh sahabat dengan ejaan yang berbeda-beda, mungkin karena perbedaan wilayah. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, Abdul Fattah As-Salabi menemukan manuskrip Al-Quran klasik tua yang penulisannya menggunakan ejaan yang berbeda pada kata po. Contohnya di halaman yang sama. Yang kedua, dalam koleksi perpustakaan Raza Rampur India, ada sebuah mushaf yang ditulis dalam skrip yang dinisbatkan kepunyaan Ali bin Abi Thalib. Dalam contoh A dan B, penulis memberikan contoh konkret dari dua naskah yang memiliki dua ejaan yang berbeda pada kata yang sama. Menulis kemudian menambahkan contoh untuk memperjelas perbedaan ejaan. Malik bin Dinar melaporkan bahwa Ikrimah membaca ayat dengan fas'al, walaupun tertulis fasel. Malik menjelaskan bahwa ini tidak akan menyebabkan kerusakan teks kitab suci karena tradisi belajar secara lisan yang memperbolehkan variasi dalam bahasa teks. Yang ketiga, bagian tanda titik atau nukot dalam mushaf zaman dahulu. Nukot atau titik mempunyai dua makna pada zaman awal Islam. Yang pertama, kerangka tanda titik. Kerangka tanda titik ini terletak baik di atas atau di bawah guna membedakan huruf lain yang bentuknya sama seperti ho, jim, ho, ha. Ini disebut sebagai mukot al-ijam. Kerangka tanda titik ini sudah terkenal pada zaman Arab seperti sebelum Islam atau setidaknya pada awal Islam sebelum Mushaf Utsmani. Yang kedua, tanda diakritikal di bawah atau atas dalam bahasa Arab disebut tashkil seperti dhamma, fathah, dan kasroh atau nukot al-irob. Tulisan ini berbentuk titik atau tanda konvensional yang dibuat oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali. Selanjutnya yaitu yang A, tulisan Arab kuno dan kerangka tanda titik. Mushaf Utsmani tidak memuat tanda titik untuk membedakan karakter seperti ba, ta, dan seterusnya. Meskipun demikian, ada bukti yang menunjukkan bahwa tanda titik sudah ada di dalam tulisan Arab sebelum Islam. Beberapa contoh untuk membuktikan bahwa
paleografi atau tulisan Arab klasik mempunyai tanda titik untuk menemani kerangka huruf. Yang pertama ada batu nisan rakus. Inskripsi Arab sebelum Islam yang tertua tahun 267 Masehi mencatat tanda titik di atas huruf dal, ro, dan sin. 2. Sebuah inskripsi kemungkinan sebelum Islam di Arab Utara. Inskripsi seperti kombinasi karakter antara Nabatein dan Arab membuat tanda titik yang menggabungkan dengan huruf Arab berikut ini, nun, ba, dan ta. 3. Dokumentasi dalam dua bahasa di atas kertas papirus yang menunjukkan karakter Arab dengan tanda titik. 4. Sebuah inskripsi dekat Mekah tahun 46 Hijriah mencatat satu tanda titik di atas huruf ba. 5. Dan Muawiyah dekat Madinah mempunyai satu inskripsi dengan memasukkan tanda titik di atas huruf ta. 6. Dan Muawiyah yang lain ini dekat Taif dengan bertulisan satu inskripsi bertanggalkan tahun 58 Hijriah. Nah, pada tahun 58 Hijriah ini sudah terdapat 10 huruf yang diberi tanda titik untuk membedakan bentuk yang sama. Inskripsi-inskripsi sebelum Mushaf Utsmani menunjukkan bahwa titik-titik tersebut sudah memiliki ukuran dan bentuk yang sama seperti digunakan saat ini. Terdapat juga catatan tentang penggunaan tanda titik oleh Muhammad bin Ubaid bin Aus al-Ghazani atas permintaan Muawiyah. Meskipun keraguan tentang keaslian al-Ghazani sebagai ahli hadis, fakta ini memberikan penggunaan tanda titik dalam mushaf klasik. B. Penemuan tanda diakritikal. Sebagaimana tersebut di atas bahwa tanda diakritikal ini dalam bahasa Arab disebut tashil yang dibuat oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali tahun 668 Masehi. Kemudian Abu al-Aswad al-Du'ali mengarang sebuah risalah tentang tata bahasa Arab menetapkan tanda diakritikal yang akan diletakkan pada ujung huruf tiap kata. Pada perintah Muawiyah tahun 679 Masehi menerima perintah melaksanakan tanda titik ke dalam naskah mushaf yang terselesaikan pada tahun 670 Masehi. Kerangka ini kemudian diturunkan dari ad-Du'ali ke generasi penerusnya melalui usaha Yahya bin Yakmar tahun 186 Masehi, Nasr bin Asim al-Laiti tahun 718 Masehi, dan Maimun al-Aqron sampai kepada Khalil bin Ahmad al-Frahidi tahun 186 Masehi yang akhirnya mengubah corak ini dengan menggantikan tanda titik merah berbentuk menyerupai karakter tertentu. C. Penggunaan secara paralel dari dua skema tanda diakritikal yang berbeda. Skim diakritikal Khalil bin Ahmad al-Frahidi menyebar dengan cepat untuk membedakan skrip dan tanda diakritikal dalam naskah Al-Quran. Skrip dan tanda diakritikal Al-Quran dijaga agar berbeda dari yang digunakan dalam buku-buku lain. Beberapa ahli kaligrafi mulai menggunakan sistem diakritikal baru dalam Al-Quran. Gambar-gambar berwarna dapat memberikan ilustrasi tentang perkembangan skim ini. Yang keempat, sumber kerangka dan sistem tanda titik diakritikal. Bahasa Syriak kemungkinan yang pertama kali mengembangkan sistem tanda titik. Bahasa Arab meminjam bahasa diakritikal dari bahasa Syriak. Terdapat pendapat bahwa huruf hidup bahasa Arab didasarkan pada huruf hidup Aramaik yang memiliki sistem tanda titik. Terus yang kelima, ortografi dan paleografi tak menentu, seperti terlihat dalam skrip kuno selain Al-Quran. Banyak referensi yang membahas skema ejaan dan tanda titik dalam mushaf. Yaitu Kitab An-Naql dan Al-Muhkam fi Naqd Al-Masohif adalah dua referensi yang direkomendasikan. Buku-buku ini membahas kaidah-kaidah mushaf Utsmani dengan tujuan mendidik pembaca tentang kaidah-kaidah tersebut. Terus kesimpulan, kedua kerangka tanda titik dan tanda diakritikal tidak digunakan dalam upaya pengumpulan Al-Quran oleh Utsman secara terpisah. Keberadaan mushaf tanpa tanda titik dan konsonan ini membuatnya sulit dipalsukan oleh orang yang mempelajari Al-Quran secara lisan dan pribadi. Utsman tidak sendirian dalam keengganannya untuk memasukkan bahan yang tidak relevan kepada mushaf, karena Ibnu Mas'ud juga setuju dengan pendekatan ini. Tanda titik pertama kali dimasukkan oleh Muslim ke dalam mushaf. Sebagai penjelasan terhadap teks, selanjutnya tanda titik diletakkan di ujung setiap ayat untuk memisahkan ayat berikutnya. Dan tanda judul, permulaan, dan akhir setiap surat juga diberikan. Pernyataan kasar tentang ortografi Al-Quran yang menginginkan penghilangan ketentuan dalam mushaf Utsmani dianggap sebagai tuntutan orang-orang yang tidak mengerti. Hal ini mencerminkan nafsu orang yang tidak berpengetahuan tentang perubahan bahasa yang tak terhindarkan dari waktu ke waktu. Keaslian teks Al-Quran yang dijaga sejak dahulu tetap terpelihara dan tidak
akan terganggu oleh perubahan seperti yang terjadi pada kitab Injil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi